di Onlit Talk Series 2 ini kita akan tetap membahas pada tema yang sama, yaitu tentang penanganan COVID-19 dalam perspektif administrasi publik. Tapi untuk siang hari ini kita akan sedikit ada tema yang berbeda dibandingkan dengan tema yang lalu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan public policy, dan kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan disaster governance. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian, Bapak Dr. Khairul Muluk selaku sebagai Ketua Pelaksana dan Ketua GovLab Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan kemudian ada moderator Bapak Dr. Andes ABP Fuad MSI, dan kemudian telah hadir juga pemateri pertama yang berkaitan tema dengan pembahasan public policy, Bapak Fadila Putra, SOS MSI MPAFF PSD, dan kemudian pemateri 2 tentang governance ada Bapak Oscar Rahadian Danar, SAP MPA PhD. Kami ucapkan selamat datang pada Ketua Pelaksana, Ketua Lab, kemudian pemateri 1, moderator, kemudian pemateri 2 yang telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk menyingkat acara Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk acara yang pertama sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Governance Laboratory Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sekaligus selaku Ketua Pelaksana Online Talk Series 2 kali ini. Kami persilakan Bapak Dr. Khairul Muluk. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Renda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Dekan. Sedianya beliau yang memberikan sambutan dan juga memberikan pengantar pada online talk series kali ini, tetapi karena mendadak ternyata ada rapat pemeringkatan di Universitas Brawijaya, maka beliau minta maaf untuk tidak bisa menyampaikan sambutan pada online talk series kali ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan moderator, Pak Fadila Putra, Pak Oscar, dan Pak Bambang Barul Fuad ya, atas kesempatan yang diberikan untuk kegiatan kali ini. Tak lupa pula saya harus menyapa Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Pak Andi Kartawijaya, kemudian kawan-kawan sejawat semuanya, Prof. Sangkala dari Makassar ya. Peserta hari ini terdaftar 200 orang sebenarnya, bahkan sudah ditutup. Ada banyak permintaan ingin mengikuti, tapi terpaksa untuk menjaga stabilitas sinyal kita batasi 200 orang. Selain itu juga banyak kawan-kawan yang hadir di seluruh Indonesia. Ternyata ini di luar dugaan terus terang, karena semula saya pikir ruang lingkupnya tidak terlalu luas, tapi ternyata pesertanya bahkan dari NTT, dari Kupang, Gorontalo, kemudian dari Jawa Barat, Tasikmalaya, dari Jakarta, dari dari Kalimantan, semua lengkap ternyata rupanya. Kepada para pemateri, kami memberikan penghargaan yang besar sekali atas kesediaannya untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya langsung kita memasuki pada acara inti tentang isu tentang penanganan COVID-19, jadi penanganan COVID-19 dalam perspektif administrasi publik, yang berkaitan di situ nanti terdalam ada 2 tema yang khusus atau yang spesial di dalamnya, yaitu terkait dengan bagaimana dari pandangan sisi pakar public policy. Di sini juga telah hadir nanti dari pemateri 1 Bapak Fadila Putra, kemudian dari sisi disaster governance sebagai pemateri 2 yaitu Bapak Oscar Rahadian Danar. Tapi sebelumnya untuk memasuki acara inti, saya berikan kepada moderator siang hari ini untuk online series talk 2 kepada Bapak Dr. Andes APB Fuad MSI selaku moderator kita siang hari ini. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muluk dan Pak Rendra. Tadi
sebelum kita masuk ke diskusi sudah diawali dari Pak Mulu tentang apa yang kira-kira apa yang akan kita diskusikan. Juga Pak Rendra memilah ada yang perspektif administrasi publik dan ada kebijakan publik. Mungkin untuk mengawali diskusi ini perlu saya tambahkan bahwa ya persoalan COVID-19 ini kan bukan lagi persoalan hanya virus gitu kan, tapi juga menyangkut sekarang ini sudah jadi kalau bicara tentang COVID-19 itu udah bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial, bicara tentang culture ya. Jadi ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi para pembuat kebijakan. Kalau mungkin pada awal dulu masih sekitar ya masalah virusnya itu, lalu bagaimana menghalangi agar tidak cepat melebar. Tapi sekarang ini sudah lebih dari itu. Bahkan kalau kita ngomong COVID-19 itu ya artinya menyangkut itu tadi, beberapa faktor itu tadi. Baiklah, kita akan dengar bersama-sama paparan dari Dr. Fadila Putra. Oke, silakan Mas Fadila. 20 menit cukup ya? 20 menit. Nah, sekarang pukul 1:16 menurut laptop saya. Nah, silakan 20 menit. Terima kasih, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad, Pak Oscar, dan Bapak Ibu sekalian. Dari Sabang sampai Merauke ini informasi dari Pak Muluk tadi. Jadi di sini ada dua hal ya yang nanti mungkin bisa kita coba diskusikan. Yang pertama adalah kita mencoba untuk memahami sebenarnya seperti apa pola dari kebijakan publik yang ada di Indonesia, dan ini riset ini sebenarnya sudah banyak dilakukan. Yang agak komprehensif itu tahun 2018 kalau saya tidak salah, itu dilakukan oleh Knowledge Sector Initiative ya di Australia. Dan yang kedua, kita juga akan mencoba membicarakan bagaimana public policy pattern yang ada di Indonesia itu merespon isu yang sekarang kita hadapi bersama, itu COVID-19. Oke, dari pembahasan itu saya mencoba untuk memilah dua aspek ya dalam kebijakan publik itu. Yang pertama adalah tentang prosesnya, yang kedua adalah tentang substansinya. Nah, ketika bicara tentang proses, di sini yang saya maksud bahwa Indonesia dan saya kira hampir di semua negara itu memiliki keunikan masing-masing, ya, memiliki uniqueness masing-masing, yaitu tidak bisa digeneralkan, dan itu bahkan tidak bisa di ranking gitu, mana yang baik, mana yang buruk. Dia just unique gitu. Dia hanya berbeda aja. Jadi tidak bisa dibilang secara serampangan bahwa kita lebih buruk dari negara ini. Ini memang karena kebijakan publik itu seperti kata Pak Fuad tadi embedded dengan historical and cultural setting. Kedua, kita nanti juga akan menyinggung bagaimana substansi dari isu itu bisa direspon. Tapi yang paling saya ingin tekankan adalah, dan ini juga menjadi salah satu concern saya, bahwa selama ini policy substance itu hanya berbicara tentang isu. Jadi kebijakan tentang sampah, fokusnya ngomong masalah sampah, kebijakan transportasi, sebenarnya bukan itu. Tapi policy substance-nya yang lebih penting adalah perspektif apa yang ada di dalam sebuah policy making process. Baru bicara isunya apa. Nah, ini yang mungkin selama ini tradisi kita agak miss ya di perspektifnya, itu yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Oke, yang pertama bicara tentang policy proses. Nah, di sini sudah banyak ya tulisan yang mengkritik secara keras model rasional atau model stages ya, yang dikembangkan oleh William Dunn. Itu sudah banyak sekali kritik dan bahkan sudah dinyatakan tidak relevan ya. Tapi ironisnya sampai sekarang ini masih menjadi acuan ya. Ketika ngomong kebijakan publik selalu berbicara tentang tahapan, tahap pertama formulasi, kedua implementasi, kemudian evaluasi. Itu sudah menjadi semacam doktrin ya. Padahal doktrin itu sudah lama, dan yang paling terbaru adalah misalnya kan kita bisa lihat di tulisan Althaus tahun 2013 yang membabat habis betapa tidak
tidak realistisnya stages model itu dikatakan di sini di endnote saya itu, in reality bureaucracies assigned to develop policy advice are inherently in complex and political settings. Di situ ada aspek culture dan sebagainya. Jadi tidak pernah ada sesungguhnya tahapan-tahapan kebijakan itu di dalam kenyataannya. Tapi dalam proses pedagogis ya, dalam proses pedagogis ini mungkin masih relevan untuk mensimplifikasi persoalan sehingga lebih mudah dipahami. Tapi ketika kita akan melakukan semacam advokasi kebijakan yang lebih bersifat praktikal, sebenarnya ini sudah tidak relevan lagi. Nah, ini beberapa argumen-argumen ya tentang tidak rasionalnya, kita tidak bisa mengharapkan bahwa itu menjadi rasional. Kemudian masalah persepsi and behavior. Nah, ini lagi-lagi ini berbagai macam argumen. Kalau di kelas saya tentang kebijakan publik, saya selalu mengatakan bahwa saya ajarkan tentang stages model, tapi be ready bahwa di dalam realitas tidak seperti itu. Nah, lalu kalau bukan rasional model atau kita menolak dogma dari William Dunn, lalu apa alternatifnya? Banyak. Ya paling tidak di sini di dalam daftar saya itu paling nggak ada 5 ya. Jadi selain yang cycle model itu ada yang incrementalist model, yang dia sebenarnya tidak tahu kapan sebenarnya policy formulation itu terjadi, karena itu terjadi setiap saat ya. Setiap hari itu terjadi, pada saat yang sama sebenarnya kebijakan itu sedang diimplementasikan. Pada saat yang sama pula banyak yang mengkritik ini nggak cocok, ini tidak relevan. Jadi formulasi, implementasi, evaluasi itu pada realitanya itu terjadi pada waktu dan saat yang sama, tidak bertahap-tahap seperti yang ada di dalam dogma William Dunn. Itu tadi, William Dunn itu hanya bagus pada aspek pedagogis, tapi tidak bisa digunakan untuk memotret realita kebijakan, terutama dalam melakukan advokasi kebijakan. Garbage can model ini sebetulnya lebih ekstrim lagi. Dia mengatakan bahwa there is no distinct relationship between policy problems and policy solutions. Itu nggak ada pembedaannya, bahwa kalau dalam stages model ada problem, ada solution, ada policy. Tetapi dalam garbage can itu nggak ada. Kadang-kadang kebijakan dibuat tanpa berbasis masalah yang benar-benar urgent yang dihadapi pada saat itu. Jadi kebijakan dibuat karena itu bagian dari rutinitas misalnya, atau dia adalah ratifikasi dari peraturan yang lebih tinggi. Bahkan persoalan urgent itu menjadi agenda publik, menjadi opini yang sangat kuat, tidak diambil government take no action tentang isu itu juga terjadi. Nah, itu yang dinamakan dengan garbage can model. Ada yang multiple stream framework. Multiple stream ini adalah, yaitu tadi, antara 3 isu itu, formulasi, implementasi, dan evaluasi, kalau mau ditambah menjadi 8 juga oke, itu adalah jalur yang berjalan sendiri dan dia tidak bersifat serial. Ya. Jadi, agenda setting itu berjalan terus setiap hari melalui media massa, demonstrasi, dan itu berjalan terus setiap hari. Di sisi lain proses implementasi juga berjalan terus. Jadi itu adalah stream yang berbeda. Ya. Mungkin di satu titik mereka akan ketemu kemudian berpisah lagi. Jadi dia tidak bersifat linear. Dan yang yang lain yang berbasis pada behavioralism adalah yang coalition advocacy coalition framework. Nah, 5 hal inilah yang coba dipetakan oleh Knowledge Sector Initiative di tiap-tiap negara, karena komposisinya beda-beda, ya, komposisinya berbeda-beda. Saya tidak mengatakan bahwa yang cyclical model itu nggak ada sama sekali, ada, tapi mungkin porsinya cuma 5%. Kemudian incrementalist modelnya mungkin ada sekitar 30%, garbage can-nya 20%. Jadi ada semacam ramuan yang berbeda-beda di tiap-tiap negara. Nah, ini dan penelitian sudah banyak dilakukan, ya, misalkan Yang tahun 2005 itu meneliti seluruh negara yang ada menjadi anggota OECD, dan ternyata temuan dari Yang itu mengatakan tidak ada satupun negara anggota OECD itu yang menggunakan purely rational model, itu nggak ada, bahkan negara OECD. Kemudian untuk di Australia sendiri bisa dibaca dari Bridgman dan Althaus tahun 2013, sama kesimpulannya, di Australia sekalipun tidak terlalu rigid ya, model rasional itu. Kemudian di Inggris ada Hopwood and Gunn yang sudah banyak digunakan, kemudian di USD juga sudah banyak. Benang merah dari semua riset yang dilakukan ini yaitu tadi, jadi nggak ada one solution fit for all, itu nggak ada, atau one model of public policy making fit for all, itu nggak pernah ada. Bahkan amongst developed country itu juga mereka memiliki perbedaan dan variasi yang luar biasa berbeda. Nah, di Indonesia seperti apa polanya, itu yang saya kira kita perlu memahami sebelum berbicara tentang bagaimana model itu kita gunakan untuk melihat kasus COVID. Ya, kita harus pahami dulu bahwa
pattern yang ada di Indonesia itu seperti apa. Yang pertama bahwa kita memiliki strong executive power. Dan itu merupakan bukan permintaan dari eksekutif, dan itu adalah amanat dari konstitusi, karena sejak tahun 2004 kita sudah sepakat bahwa presiden dipilih secara langsung. Itu secara implisit berarti kita memberikan kekuasaan penuh kepada presiden, bukan sebagai pelaksana dari perintah parlemen, tetapi juga pelaksana langsung mandat dari rakyat. Itu adalah keputusan negara, yaitu bukan keputusan pemerintah, itu tapi keputusan negara yang dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia menyepakati bahwa oke, kita kasih presiden itu kekuasaan yang begitu besar. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu ingredients modal bahwa pattern di Indonesia itu mau tidak mau executive power itu sudah menjadi kesepakatan kolektif. Nah, sehingga inisiatif-inisiatif kebijakan dan ketika kondisi krisis terjadi dan sebagainya itu ya larinya ke eksekutif. Eksekutif menjadi semacam apa ya, tujuan akhir dari semua dinamika politik, dan itu kita yang minta, ya, kita semua, karena itu tertuang dalam konstitusi. Jadi kalau kemudian eksekutif itu banyak melakukan hal-hal yang menurut kita overact dan sebagainya, ya itu adalah kesepakatan kolektif kita sebagai negara yang sudah memberikan itu kepada eksekutif, sepakat untuk memberikan itu kepada eksekutif. Nah, kemudian ketika kebijakan publik di level bawahnya itu kemudian dilaksanakan, umumnya itu hanya menyesuaikan saja. Ini Pak Oscar, Pak Fuad dan teman-teman di VIA ini sudah banyak makan asam garam ya, bagaimana kita mendampingi pemerintah daerah yang ujung-ujungnya selalu, oh ini nggak bisa dilakukan karena bertentangan dengan permen nomor sekian, oh ini nggak bisa dilakukan karena ada melanggar peraturan menteri nomor sekian, ini nggak bisa karena ada Permendagri. Jadi daerah itu hanya bermain-main di pagar-pagar yang sudah begitu rapat, dipagari oleh Permendagri, dipagari oleh Permen Pan RB, dipagari oleh Perpres, dipagari oleh PP, dan dari pagar untuk melakukan inovasi itu begitu rapat, sehingga itu konsekuensi ketika pola dari kebijakan publik di Indonesia ini, we give too many power to executive bodies. Kemudian menjadi itu formal, meskipun Pak Budiono tahun 2013 pernah menulis bahwa setelah reformasi ini agak longgar, tapi sebenarnya enggak ya, itu masih relevan untuk dilihat sampai sekarang. Nah, banyak lagi bagaimana peran NGO dan sebagainya, itu sebenarnya kalau kita bandingkan, bahkan kemarin saya pernah melakukan riset dengan teman saya di Kamboja, kekuatan NGO di negara Kamboja dan Laos, meskipun negara komunis ya, dua negara ini basis negaranya adalah negara komunis, yang itu juga agak sedikit totaliter, bukan sekedar otoriter, sudah totaliter. Itu kekuatan NGO ketika diukur dengan indeks partisipasi masyarakat sipil, mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita sudah menyepakati untuk memberikan power yang begitu besar pada eksekutif. Nah, ini yang menarik ya, dari gambar ini yang menarik yang disampaikan oleh KSI, dan ini dilakukan sejak tahun 2004 ya kalau nggak salah. KSI mencoba untuk membuat pola, sebenarnya adakah pola yang sama, dan ini sebenarnya KSI itu lebih banyak. Ini yang saya tampilkan ya 4 karena space-nya terlalu sempit ya. Sebenarnya mereka melakukan studi terhadap kurang lebih hampir sekitar 8 atau 10 public policy, dan mereka mengidentifikasi tahapannya serta aktor kunci pada masing-masing tahapan. Dan ini gambarnya sekilas saja, Bapak Ibu tidak perlu melihat tulisan di dalamnya, sekilas saja kita sudah melihat gambarnya itu nggak sama. Tahapannya, jumlah tahapannya nggak sama, warnanya berbeda, kemudian alurnya juga berbeda. Ya. Pola itu dalam konteks COVID-19. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, bahwa policy substance ini ada dua. Yang pertama adalah perspektif, yang kedua adalah isu. Saya tidak banyak berbicara tentang COVID ya, tapi perspektif apa yang kita pakai. Nah, saya secara pribadi adalah seorang neo-institusionalis, sehingga saya dalam melihat sebuah persoalan selalu dalam perspektif neo-institusionalis. Jadi ada isu formal dan informal. Nah, demikian pula ketika saya melihat bagaimana saya membaca isu COVID-19 ini dengan menggunakan kacamata neo-institusionalisme yang terdiri 4 varian itu, yaitu rational choice, kemudian sociological, historical institutionalism, dan diskursive institutionalism. Nah, 3 tahapan yang terjadi sebenarnya di dunia sekarang ini adalah dari endemi ketika COVID-19 itu hanya ada di Wuhan atau di Cina, kemudian menjadi pandemi yang kemudian sekarang sedang kita alami, dan akhirnya kemudian menjadi resesi. Ini adalah cara pandang dari historical institutionalism. Jadi bagaimana melihat isu itu mulai dari awal kemunculannya, dia berkembang dan dia menuju kemana.
Itu adalah tradisi berpikir dari historical institutionalism. Dan kita melihat intervensi apa ya saja yang terjadi pada fase itu. Nah, pada aspek endemi, saya melihat di sini kacamata yang bisa dipakai adalah rational choice. Ya. Kenapa rational choice? Karena pada saat itu terjadi semacam penutupan atau dari pemerintah Wuhan dan Cina itu banyak melakukan pembatasan informasi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika isu ini dibuka sebegitu lebar, maka ini akan mengancam perekonomian mereka, mengancam transaksi dagang yang terjadi di sana, mengancam hubungan bilateral dan multilateral yang terjadi di sana, sehingga pilihan untuk tidak terlalu terbuka terhadap apa yang terjadi itu adalah pilihan yang sangat rasional, karena ada kepentingan pragmatis yang dilindungi, yaitu ekonomi dan ya mungkin diplomasi. Nah, secara ini adalah riset yang menarik kalau kita mau melihat sebenarnya untuk isu ini, apa sih kalkulasi-kalkulasi yang diambil ketika pemerintah tidak berani terlalu terbuka? Apa keuntungan yang ingin dilindungi dan apa resiko yang kemudian ingin dikurangi? Sehingga pilihan bahwa tidak terbuka terhadap isu ini menjadi sebuah kebijakan. Yaitu cara berpikir dari RCI ya, dalam tradisi berpikir neo-institutionalism. Nah, akan tetapi kita melihat bahwa pilihan itu ternyata keliru, ya, kalau saya boleh mengatakan begitu. Kenapa? Karena pilihan itulah yang membuat kemudian endemi itu menjadi pandemi. Karena publik secara global tidak aware. Kenapa mereka nggak aware? Karena informasi dibatasi. Nah, ketika terjadi pandemi, yang terjadi? Yang terjadi adalah sociological institutionalism, yaitu ada value yang berbeda di situ. Dan ada semacam apa ya? Ada semacam gerakan-gerakan collective action ya dari. Saya melihat justru dengan adanya pandemi ini dunia internasional tidak semakin cair, tapi bahkan jadi gerakannya tidak sentrifugal, tapi sentripetal. Saya bisa melihat bagaimana negara sibuk ngurusi dirinya sendiri. Ya, kerjasama internasional malah justru banyak tereduksi karena negara repot ngurusi persoalan rumah tangganya sendiri, maka sebenarnya secara sosiologis ya collective action secara global yang itu menjadi value kolektif adanya PBB dan sebagainya itu sekarang justru tereduksi ya, karena negara bertanggung jawab terhadap dampak secara politik. Yang pertama, ini saya mengikuti diskusi dari Larry Diamond ya, waktu itu dia melakukan semacam ini juga di, kalau nggak salah di Pittsburgh University waktu itu, dia sudah mengidentifikasi karena dia orang political scientist ya, jadi ketika ada COVID selalu yang dilihat adalah aspek politik, dan ada indikasi bahwa situasi krisis dalam perspektif politik itu selalu menarik ya. Situasi krisis itu yang adalah yang ditunggu-tunggu oleh para diktator, karena mereka kalau bisa setiap hari itu krisis terus, karena krisis itu adalah sebuah alasan, sebuah momentum di mana kemudian masyarakat mau tidak mau harus mempercayakan kendali sosial itu kepada sebuah strongman atau strong system. Nah, sehingga itu terjadi di Hungaria, itu terjadi di Rusia, itu terjadi di India, itu terjadi di Filipina. Bagaimana situasi krisis ini dimanfaatkan oleh otoritas yang ada di sana untuk memperkuat legitimasi politik mereka. Ya, dengan cara, wah ini karena krisis maka harus lockdown, karena lockdown nggak boleh keluar rumah, kalau keluar rumah dipukuli dan sebagainya. Itu adalah ancaman ya terhadap ini demokrasi. Yang kedua adalah pandemi ini juga berpotensi untuk merenggut civil liberty, dan saya ini nggak tahu kenapa di Indonesia ini tidak banyak didiskusikan ya, sementara di luar negeri diskusi tentang COVID ini seru sekali, diskusi tentang tracking apps ya. Jadi sebenarnya teknologi itu sangat mudah untuk mendetek ya, hari ini saya di mana itu, jadi nggak perlu nanya kalau posisi di mana itu nggak perlu, karena gadget yang kita bawa itu sebenarnya sudah menunjukkan kita di mana. Nah, di Israel misalnya mereka sudah punya teknologi tentang Sinbad ya. Sinbad itu dipakai untuk melakukan tracking terhadap teroris, dan sekarang mereka alih fungsikan Sinbad itu untuk mendeteksi transmisi mulai dari ODP sampai situ. Mereka sudah menggunakan aplikasi untuk men-tracking, dan ternyata hasilnya luar biasa. Korea Selatan juga melakukan tracking apps, ya, melakukan identifikasi orang kemana, dinamika mereka itu dengan melakukan aplikasi. Tetapi sekali lagi Larry Diamond juga mengkhawatirkan, sekali negara diberikan kekuasaan untuk mengakses privasi dari masyarakat, maka ketika COVID-nya berhenti, kemudian intervensi negara pada privasi publik itu tidak hilang, itu akan melekat terus.
Sehingga Larry Diamond itu agak kebingungan juga, apakah boleh sebuah negara itu menerapkan tracking apps untuk pandemi ini atau tidak boleh. Karena ketika boleh, tapi solusinya ternyata muncul dari teman-teman MIT waktu itu mengatakan, ya udah kita beri itu kepada negara, dan jangka waktunya itu adalah 1 tahun, setelah 1 tahun dimasukkan di situ yang namanya self-destruction, jadi aplikasi itu dengan sendirinya akan hancur, sehingga ketika pandemi selesai, otomatis negara udah nggak bisa lagi mengakses, ya meskipun secara teknis mungkin itu masih bisa dimanipulasi. Nah, berikutnya saya akan berbicara tentang sociological institutionalism, yang dinamakan dengan normalitas baru ya. Normal sebenarnya menurut saya itu nothing new about new normals ya. Jadi nggak ada yang baru tentang normalitas baru. Kenapa begitu? Karena misalnya dulu ya waktu saya masih kecil itu saya masih menggunakan lampu Petromax. Saya ingat sekali bapak saya itu masih ngejot ke Petromax. Kemudian setelah itu lampu bolam di mana-mana itu adalah new normal. Kemudian Petromax sekarang nggak ada lagi. Jadi new normal pada waktu itu adalah say no more to Petromax dan welcome to lampu neon. Itu adalah normal baru. Kita juga bisa membayangkan tahun 90-an akhir, waktu itu handphone masih sangat jarang dan sekarang handphone everywhere dan hidup kita nggak bisa lepas dari handphone. Itu adalah new normal. Atau ojol misalnya, ojek online ya 4 tahun lalu mungkin itu sesuatu yang asing dan sekarang ojek online itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu juga new normal. Jadi intinya sebenarnya normal baru itu adalah sebuah konsep yang sebenarnya sudah berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saya lihat fashion misalnya dulu, kalau saya lihat foto-foto saya SMA itu yang pakai jilbab itu cuman ya 1-2 teman perempuan, sekarang hampir semua orang berjilbab, itu juga new normal. Ya. Jadi normal-normal baru itu sebenarnya adalah sesuatu yang setelah lama terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa sebenarnya posisinya adalah bagi saya new normal itu adalah peluang. Di mana letak peluangnya? Ini di sebelah kanan itu saya mengatakan bahwa pertama saya melihat new normal itu bukan tentang protokol kesehatan menurut saya. New normal bukan sekedar hanya tentang protokol kesehatan, tapi new normal itu adalah bagaimana kita bisa melihat misalnya perjalanan dinas di satu kabupaten yang saya tahu secara langsung itu kurang lebih selama 4 bulan direalokasi dari per din saja itu bisa dapat uang antara 20 sampai 25 miliar. Dan ternyata apa? Pelayanan publik, kemudian kerja-kerja teknokrasi itu bisa berjalan tanpa uang 25 miliar itu. Dan saya melihat bahwa ternyata COVID membuktikan green industries. Jadi green industries ini adalah data yang saya dapatkan dari BI dan Dekode yang menunjukkan bahwa ada 14 sektor yang itu justru menguntungkan di masa COVID. Dan yang tertekan itu hanya 10 sektor. Dan secara tidak sengaja, ya nggak tahu sengaja atau tidak sengaja, 14 sektor itu adalah sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada green economy. Ya, di sini dikatakan dari Dekode itu adalah lembaga audit ekonomi internasional, ya, pusatnya di Inggris. Retail, makanan, kesehatan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya itu adalah sektor-sektor ekonomi yang survive. Bukan sekedar bertahan, dia survive dalam era COVID ini. Dan ini yang menjadi momentum kita bahwa kenapa kita tidak kembali kepada green economy, bahkan sekarang itu blue economy. Dan sektor yang tertekan itu apa? Pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, energi, dan sebagainya. Ini sektor-sektor yang terpukul berat, dan itu sektor-sektor yang selama ini memang merusak lingkungan. Ya, jadi COVID ini menyelamatkan green economy dan memang membersihkan dari sektor-sektor, dari itu jumlah magnitud kerugiannya juga cukup besar ya, 10 sektor yang hancur gara-gara COVID, tapi kita lupa bahwa ada 14 sektor setidaknya yang justru untung banyak ya ketika COVID ini terjadi. Oke, saya mau skip ini. Nah, sekarang saya berbicara terakhir ini tentang, masih ada waktu ya Pak Fuad ya? Ya, nah ini terakhir mungkin saya ingin berbicara tentang diskursive institutionalism. Ini yang paling penting menurut saya. Jadi, kita perlu melakukan kesepakatan tentang tujuan dari kebijakan itu mau kemana ya. Narasi yang sekarang berkembang bahwa satu-satunya tujuan itu adalah menuju transisi. Dan kemarin waktu diskusi di LP3S saya juga mengatakan ini adalah discourse. Ya, ini adalah discourse among others. Jadi memutus transmisi itu hanya salah satu tujuan kebijakan di samping sebenarnya banyak tujuan-tujuan lain. Sekali lagi saya mengambil diskusi ini juga dari Pittsburgh itu waktu Pak Larry Diamond bicara di sana. Salah satu narasumber mengatakan bahwa pilihan tujuan itu sebenarnya banyak.
cutting transmission itu hanya salah satu, dan kita di Indonesia digembar-gemborkan melalui iklan media massa dan sebagainya, di rumah aja, jangan kemana-mana, itu sebenarnya hanya salah satu discourse yang itu kemudian diterima, dan menurut saya itu pseudoscience. Memutus transmisi sebagai tujuan utama dalam kasus COVID ini adalah pseudoscience, dan itu adalah permainan wacana. Ya, permainan wacana bahwa satu-satunya jalan adalah memutus transmisi. Memutus transmisi ujung-ujungnya jadi apa? Ujung-ujungnya jadi PSBB. Ujung-ujungnya di lockdown, dan itu biaya besar. Satu kabupaten yang saya tahu misalkan di Malang ini ratusan miliar untuk PSBB yang cuma 2 minggu. Ya, tapi itu bisa diterima secara wacana, tidak ada yang protes. Kenapa? Karena itu sudah menguasai alam pikir masyarakat bahwa memutus transmisi at all cost, ya, berapapun biayanya kita akan setujui, meskipun hasilnya juga tidak jelas. 500 miliar. Kota Malang mungkin ada Pak Andi Kurniawan di sini, hampir sekitar 60-70 miliar something. Dan saya tidak tahu, mungkin di kota-kota kecil kalau di total itu triliunan uang untuk membiayai PSBB yang cuma sekitar 2 minggu atau 4 minggu itu. Apa tawaran diskurs lain? Diskurs lain yang pertama adalah sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan isolasi hanya kepada kelompok rentan. Ini yang dilakukan oleh beberapa negara Skandinavia. Negara Skandinavia itu nggak setuju dengan pemutusan transmisi sebagai policy discourse. Policy discourse-nya adalah mengisolasi kelompok rentan. Kenapa? Karena COVID itu sendiri tidak membunuh. COVID itu membunuh ketika dia mengenai orang yang usia lanjut, memiliki diabetes, memiliki jantung, memiliki paru-paru, dan penyakit berat yang lain. Tapi kalau orang sehat, muda, nggak ada masalah, dia kena COVID, mungkin demam 7 hari, setelah itu beres, nggak ada persoalan. Nah, bagi negara-negara yang tidak mengikuti diskurs memutus transmisi, mereka memilih kebijakan yang tujuannya adalah mengisolasi kelompok rentan. Apa yang mereka lakukan instead? Mereka menggali data, siapa saja warga negara yang memiliki kerentanan terhadap COVID, itu yang diisolasi. Baik isolasi mandiri maupun isolasi melalui fasilitas kesehatan. Yang lainnya silahkan. Ujung-ujungnya mereka menjadi herd immunity. Jadi ya kena COVID, nggak masalah kena COVID. Kemudian mereka mungkin demam 3 hari dan sebagainya. Mas Fadil, Ya, maaf, waktunya sudah harus 10 menit lebih. Oke. Jadi nanti mungkin waktu tanya jawab bisa ditambahkan di sana. Oke, monggo. Selanjutnya Mas Oscar, please, waktu yang sama 20 menit, tapi bisa molor 10 menit sama. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Moderator, senior kami Bapak Fuad, yang terhormat Ketua Governance Laboratory Pak Muluk, yang terhormat senior-senior kami di sini, ada tentu Pak Fadilah Putra sebagai narasumber pertama dalam siang hari ini, dan juga ada Bapak Kajur, ada Pak Andi Fefta, ada Prof. Sangkala, semuanya Bapak Ibu senior, dan juga seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya saya juga menikmati apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fadilah, Bapak Ibu sekalian, dan perspektif public policy yang disampaikan Pak Fadilah sangat menarik tadi ya. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dalam perspektif administrasi publik ini, sesuai dengan tema online talk series ini, dalam perspektif disaster governance nih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tadi saya lihat pesertanya udah sampai 130 lebih, yang menurut informasi dari Pak Ketua Gaflab sampai di seluruh Indonesia, begitu Bapak Ibu sekalian. Ini harapannya bisa menjadi wacana bersama bagi kita semua. Baik, judul dari presentasi yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah penanganan pandemi COVID-19 dan disaster governance deficit. Kenapa saya menyebut? Baik, pertama terkait dengan konsep dasar dan terminologi dari disaster governance. Jadi terminologi menjadi menarik untuk diperbincangkan ketika muncul Hyogo Framework. Hyogo Framework for Action itu adalah salah satu framework pengurangan resiko bencana gitu. Di 2005 dipublish pada saat itu oleh UNHCR, United Nations for International Strategy for Disaster Risk Reductions, yang menyampaikan bahwa in disaster risk reduction and building community resilience, we need
foreign peace role for local governments and civil society actors. Gitu. Jadi tidak semata-mata berbicara soal national governments, tapi juga penting peran dari berbagai level pemerintahan, termasuk local governments. Bahkan kalau dalam konteks Indonesia, karena kita sudah punya otonomi desa, begitu, village or rural governance misalnya, termasuk civil society actors. Lalu kemudian berbagai ilmuwan administrasi publik yang concern di bidang tata kelola kebencanaan ini mendefinisikan disaster governance sebagai misalnya Tierney, a broad and diverse set of actors contribute to risk reduction and resilience. Jadi a broad and diverse. Jadi banyak aktor yang kemudian berkontribusi terhadap pengurangan resiko, dalam hal ini pengurangan resiko bencana, dan resiliensi. Terminologi yang awalnya banyak dibahas dalam biology and psychology, kemudian juga dibahas dalam konteks kebencanaan, resiliensi. Nah, kemudian Jonathan Lassa misalnya, ilmuwan dari, sebetulnya asalnya dari Indonesia yang sekarang bekerja di salah satu universitas di Australia, dulu pernah bekerja di United Nations University juga, menyampaikan bahwa disaster governance is the way society as a whole manage. Jadi bahwa disaster governance ini bagaimana kemudian the way society as a whole. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi seluruh lapisan masyarakat itu bisa berkontribusi dalam mengelola resiko bencana. Ini sesuai dengan konsep dasar governance, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian di sini tentu memahami bahwa government to governance gitu kan. Jadi tidak hanya pemerintah, tetapi kemudian seluruh aktor itu ikut berkontribusi. Nah, itu konsep dasarnya yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai paradigma gitu ya dalam disaster governance ini. The way society as a whole to manage gitu ya, dari Jonathan Lassa. Baik. Di dalam, saya kemarin publish buku ini yang kemudian mungkin Pak Muluk, Pak Ulum gitu mengundang kami dalam kesempatan kali ini. Judulnya Disaster Governance. Jadi kalau dalam buku kami jelaskan bahwa konsep disaster governance itu berfokus kepada tata kelola untuk membangun ketangguhan terhadap bencana, disaster resilience, atau mengurangi risiko bencana, disaster risk reduction. Jadi fokusnya adalah kolaborasi antar berbagai aktor dan sektor pada berbagai level untuk mengelola dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Tapi begini, salah satu poin penting yang saya sampaikan dalam buku saya, termasuk ketika saya coba untuk menelaah berbagai riset, penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa termasuk di dalam framework pengurangan risiko bencana, disebutkan bahwa meskipun pengurangan terhadap risiko bencana adalah tanggung jawab seluruh aktor, ya, non-government, private sectors, other sectors, ya, pentahelix dan seterusnya yang sekarang sudah juga banyak muncul, pemerintah tetap memiliki peran utama dalam membuat kebijakan guna melakukan pengelolaan terhadap risiko bencana. So, it means that the central actors is still government. Gitu ya. Tadi Pak Fadilah juga banyak menjelaskan panjang lebar terkait dengan public policy. Nah, pertama saya bahas terkait dengan isu transparansi dan komunikasi risiko bencana. Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian, kita tracing ya, kita flashback. Menurut saya ini menjadi sebuah hal yang sangat penting karena berdasarkan apa yang kami pelajari begitu, bahwa aspek terpenting penanganan bencana itu adalah ketika kita mulai dengan mitigasinya, gitu ya. Mitigasi dan kesiapan kita, mitigation and preparedness, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya coba trace sejak dari awal begitu. Bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini begitu ya, sebagai aktor sentral itu menanggapi soal bencana COVID ini. Menarik gitu ya. Bahwa sebagaimana kita juga mungkin banyak lihat begitu ya, bahwa misalnya 10 Februari 2020 ketika ada pertanyaan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi gitu ya, tentu saja mewakili pemerintah gitu ya. Corona kan sudah pergi gitu ya. Bahkan disampaikan di situ mobil misalnya begitu ya. Nah, ini kesannya seperti itu bercanda gitu ya, sambil tersenyum dan seterusnya. Lalu kemudian bahkan juga beberapa menteri lain seperti Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB juga menyampaikan hal yang sama. Lalu kalau Bapak Ibu juga ingat pada waktu itu ada Profesor Harvard begitu ya, Profesor dari Harvard menyampaikan dan mempertanyakan apakah benar Indonesia itu memiliki zero case untuk COVID begitu ya. Yang kemudian langsung Bapak Ibu bisa lihat di sini di slide-nya, Menteri Kesehatan ngegas begitu ya bahasanya di sini ya, soal riset
virus corona dari Profesor Harvard tersebut. Lalu kemudian apa yang terjadi pada tanggal 2 Maret, Presiden mengumumkan bahwa kita memang memiliki pasien positif COVID-19, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau dalam teori risk communication ya dan transparansi dalam hal ini adalah bagaimana kemudian memberikan informasi yang the truth information gitu ya kepada masyarakat. Itu dibagi menjadi 5 tahapan. Apa yang disebut sebagai pre-crisis, initial, maintenance, resolution, dan evaluations. Pre-crisis ini yang saya maksud tadi begitu Bapak sekalian. Nanti saya akan jelaskan beberapa contoh dari negara lain begitu ya, bahwa aspek pre-crisis ini sangat penting sekali gitu ya, sehingga kita siap menghadapi bencana dalam hal ini pandemi COVID-19 ini. Dalam pre-crisis yang harus dilakukan adalah be prepared, foster alliance, develop consensus and recommendation, dan juga test message gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan. Mempersiapkan itu salah satunya adalah mengkomunikasikan resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat, bukan denial gitu ya. Jadi denial itu kan kemudian menyangkal atau menyangkal gitu ya. Seperti yang dilakukan tadi gitu ya. Dari berbagai pejabat menyangkal bahwa ada risiko gitu ya. Kita terkena COVID-19. Itu kemudian Presiden kan menyampaikan bahwa memang supaya tidak panik dan seterusnya. Tetapi kalau dalam teori komunikasi risiko bencana, justru dengan membiarkan masyarakat terlena begitu ya, itu masyarakat menjadi tidak siap gitu ya. Bangsa itu tidak siap gitu untuk menghadapi bencana. Nah, oleh karena itu harus be prepared, pre-crisis sudah dikomunikasikan. Kemudian foster alliance, bahwa semua pihak kemudian dipersiapkan untuk menghadapi resiko tersebut. Lalu kemudian di initial kita acknowledge the event with empathy dan seterusnya. Saya tidak membahas satu persatu karena sekali lagi keterbatasan Bapak Ibu sekalian waktu. Tetapi prinsipnya adalah konteks risk communication, transparansi informasi ini menjadi problem. Ketika awal-awal kita menghadapi masalah COVID-19 ini. Statement-statement itu tadi sebagian Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kita melihat statement-statement lainnya. Kenapa corona nggak bisa masuk Indonesia? Karena nggak ada izinnya, di Indonesia izinnya sulit-sulit dan seterusnya. Itu kita dengar dari pejabat-pejabat kita. Nah, ini mencerminkan bad risk communication gitu ya, and bad transparency and information regarding COVID-19 pandemic disaster. Baik, isu selanjutnya Bapak Ibu yang ingin kami bahas dalam kesempatan ini adalah intergovernmental relations, hubungan antar instansi pemerintahan. Misalnya salah satu saja dari Colasanti, dia mengatakan bahwa what is intergovernmental relations? Intergovernmental relation adalah interactions between intergovernmental units, interacting network of institution at national, provincial, and local levels. And then to create intergovernmental relations, we need effective exercise of leadership. Jadi ini teorinya Colasanti, dia menyatakan seperti itu, bahwa intinya adalah we need strong and effective leadership to create an effective intergovernmental relation. Tetapi prinsip dasar dari intergovernmental relation adalah bagaimana interaksi antar berbagai unit dalam pemerintahan. Ini juga menjadi problem dalam penanganan pandemi COVID ini. Apa buktinya? Misalnya, kita tahu bahwa di awal-awal gitu ya, antara Gubernur Jakarta dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Bahkan dalam interviewnya, saya tampilkan di sini ada link YouTube-nya, silakan Bapak Ibu nanti bisa cek juga. Gitu. Gubernur Jakarta menyampaikan bahwa dia not allowed to do testing. Artinya adalah Gubernur Jakarta tidak diperbolehkan untuk mentesting sendiri. Bapak Ibu di sini kan. On January 6, after hearing about the first case of a new virus in Wuhan, we already started to have meetings with all hospitals Jakarta. Pada waktu itu Gubernur Jakarta menyampaikan bahwa 6 Januari mereka sudah punya meeting terkait dengan Wuhan, pneumonia Wuhan, dia menyatakan waktu itu, belum COVID waktu itu namanya. Lalu kemudian ternyata numbernya terus meningkat sehingga Gubernur Jakarta itu mengirimkan spesimennya kepada Kementerian Kesehatan karena memang tidak boleh melakukan testing sendiri, kira-kira begitu. So whenever we have case, we send the samples to the National Government Control National Lab, and then the National Lab will inform positive or negative. Jadi ketika ada kasus, kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan, kemudian baru dikonfirmasi negatif atau positif. Ternyata hasilnya semuanya negatif, begitu menurut Gubernur Jakarta. At that time, I decided to go public and I said we have been monitoring, these are the numbers. Jadi Gubernur Jakarta waktu itu kemudian
Bapak Ibu, kita ingat pada saat itu Gubernur Jakarta yang pertama kali menyampaikan ke publik dan memiliki potensi untuk adanya COVID begitu. It was sort of responded to the Ministry of Health who said that there is no cases. Jadi memang tidak ada kasus menurut Menteri Kesehatan, tapi menurut Gubernur Jakarta mereka punya kasus misalnya. Nah ini National Provincial Government Relation yang kemudian juga problem dalam konteks intergovernmental relation. Kita juga lihat banyak di daerah-daerah yang berselang pendapat dengan mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak responsif dan menguntungkan. Contoh beberapa daerah, Bapak Ibu kalau masih ingat, ada local lockdown gitu, di daerah-daerah sebelum akhirnya ada kebijakan PSBB pada saat itu. Karena kritiknya terlalu lama, terlalu lambat, maka daerah-daerah kemudian seakan-akan gitu menentang kebijakan pusat dengan mengambil kebijakan sendiri. Kalau kita ingat waktu itu beberapa daerah melakukan local lockdown istilahnya pada saat itu, gitu ya, yang seakan-akan menentang. Bahkan gitu ya, ada gubernur yang menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan pusat itu kocokkan skenario daerah. Gitu ya. Dan ini saya melihat mungkin iya ada faktor politis tentu saja gitu ya, sebagai ilmuwan administrasi publik, politik and administration dikotomi seringkali tidak bisa kita sepenuhnya pisahkan, tetapi ternyata tidak sepenuhnya juga gitu. Bahkan ada yang dalam satu partai politik katakanlah begitu juga mengkritik begitu sejumlah kebijakan pusat kacaukan skenario daerah. Nah ini hubungan antara pusat dan daerah. Isu intergovernmental relations ini tidak hanya terjadi antara pusat dan daerah, namun juga terjadi antara provinsi dan kabupaten kota. Contoh misalnya sekarang yang lagi hangat Bapak Ibu sekalian di Jawa Timur, antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya seringkali bersih tegang begitu dalam penanganan corona ini. Nah ini contoh bahwa intergovernmental relations kita itu memang belum optimal. Baik, selanjutnya coba kita lihat begitu ya, meskipun tidak sepenuhnya apple to apple, tapi kita bisa mengambil lesson learned. Gitu ya. Ini kemarin misalnya kita semua tahu bahwa ada acara IAPA kemarin di IAPA, DPP IAPA mengadakan international webinar begitu, disampaikan bahwa salah satu pematerinya dari Taiwan. Kita juga sebelum acara tersebut kita rapat beberapa kali begitu, saya pun sempat berdiskusi dengan salah satu profesor di Taiwan, Profesor Jesse Chen. Dia mengatakan bahwa ini adalah mitigation and preparedness yang dilakukan di Taiwan. Bapak Ibu bisa lihat di sini pada tanggal 31 Desember gitu ya. Pada tanggal 31 Desember, segera setelah Cina mengumumkan adanya Wuhan virus pada saat itu, mereka sudah melakukan early detection. Dan tanggal 2 Januari 2020, Taiwan melalui Center of Disease Control-nya, CDC-nya, setting up a team. Gitu ya. Mereka sudah membuat tim. Dan pada tanggal 20 Januari, mereka sudah establish integrated resource. 20 Januari. Jadi tanggal 2 Januari, 20 Januari mereka sudah mempersiapkan segalanya gitu ya. Termasuk kemudian melakukan karantina terhadap negaranya tanda kutip gitu ya. Tidak mengizinkan penerbangan dan seterusnya gitu. Mereka sudah melakukan mitigation and preparedness sejak dari awal. Bapak Ibu ingat tadi Januari awal kita masih sibuk berdebat terkait dengan apakah pejabat-pejabat kita masih menyampaikan statement seperti itu. Nah, Taiwan bedanya mereka sudah mitigation and preparedness sejak dari awal. Bahkan 20 Januari, Minister of Health and Welfare serve as commander dari Central Epidemic Command Center. Misalnya. Jadi kunci intinya dari negara-negara yang berhasil mengelola pandemi ini, seperti Taiwan, gitu ya, South Korea, gitu ya, yang sudah di-praising oleh WHO dan seterusnya, itu adalah negara-negara yang berhasil melakukan mitigation and preparedness, di mana intergovernmental relations itu menjadi kunci. Dan IGR itu, IGR yang kokoh itu memang juga memerlukan strong leadership. Network governance-nya sudah kuat. Nah ini perspektif IGR-nya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, kita punya Undang-Undang Penanggulangan Bencana 24/2007, gitu ya. Undang-Undang 24/2007 itu tentang penanggulangan bencana, tetapi memang fokusnya kepada penanggulangan bencana alam. Jadi perlu kita lakukan review dan penataan peraturan perundang-undangan di tata kelola kebencanaan. Kata epidemi disebutkan 2 kali dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan isi dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu hanya mengacu kepada sebagian besar, kalau tidak mau dikatakan seluruhnya, itu mengacu kepada bencana alam, belum komprehensif bencana non-alam dan sosial. Di pasal 48 misalnya, tanggap darurat mengacu kepada tanggung darurat bencana alam.
tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan untuk tanggap darurat konteks bencana non alam, dalam hal ini COVID-19. Di sisi lain, Bapak Ibu, ini juga menjadi sebuah catatan, gitu ya. Ada undang-undang kekarantinaan kesehatan sebagai dasar, sehingga terjadi overlapping. Ketua gugus nasionalnya itu adalah kepala BNPB, sementara PSBB-nya ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Karena ketua gugus nasional itu berdasarkan undang-undang penanggulangan bencana, sedangkan PSBB itu berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Tadi belajar lagi dari Taiwan, Korea, dan berbagai negara lain yang berhasil mengelola pandemi, itu memang mereka memiliki champion of the top yang jelas. Komandernya itu jelas, siapa champion of the topnya. Misalnya di Korea tadi, Minister of Health, termasuk di dalamnya Center of Disease Control tadi, itu champion of the topnya Korea. Siapa champion of the top kita? Nah, ini juga tidak jelas misalnya begitu. Pemerintah juga perlu meminimalisir regulasi untuk penanganan bencana yang memiliki potensi tumpang tindih. Nah, itu kita lihat bagaimana kemarin misalnya Bupati Bolanda Timur kemudian mengkritik kebijakan dari Menteri Desa yang dianggap bertentangan dan seterusnya kira-kira gitu ya. Ini memang menjadi sebuah problem karena too much regulations misalnya gitu ya. Nah, isu selanjutnya adalah terkait dengan isu partisipasi dan disiplin masyarakat. Nah, ini mungkin sebagaimana Bapak Ibu tahu, partisipasi dan disiplin masyarakat sudah kita tadi masalah transparansi, masalah komunikasi, masalah peraturan perundang-undangan, gitu ya, masalah kapasitas institusi yang mungkin tidak saya singgung dalam kesempatan kali ini, lalu kemudian masalah intergovernmental relation dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi dengan masalah partisipasi dan disiplin masyarakat, gitu ya. Kita banyak melihat di berbagai media sosial melalui video dan gambar yang tersebar di media sosial, media massa, dan seterusnya, kita melihat fenomena keramaian di berbagai tempat, tidak memperhatikan protokol, lalu kemudian artinya adalah tidak mengindahkan aturan, PSBB atau tidak PSBB sama saja, tadi Pak Fadilah menyinggung soal PSBB, dengan PSBB tidak sama saja, kira-kira begitu, itu menjadi problem kita. Gitu. Padahal partisipasi dan disiplin masyarakat ini adalah kunci keberhasilan penanganan bencana, termasuk bencana COVID-19. Nah, itu juga menjadi salah satu problem kita bersama. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membangun masyarakat tangguh COVID? Pertama, perspektif community resilience-nya. Saya tidak mendetail Bapak Ibu sekalian, tapi inti dari community resilience atau masyarakat tangguh itu adalah bagaimana kita substantial reduction of disaster losses in lives and in the social, economic, and environmental assets and quickly able to return to the original state. Jadi kita bagaimana mengurangi risiko bencana, kemudian risiko bencana dalam hal apa? Maksudnya disaster losses, artinya kehilangan akibat bencana karena apa? Karena COVID-19 ini dalam hal sosial, tadi Pak Fadilah sudah menyebutkan, dalam hal ekonomi and environmental asset, dan kita return to the original. Bagaimana kita return? Even kalau dalam teori kebencanaan ada namanya build back better gitu. Even kita membangun lebih baik daripada yang sebelumnya misalnya gitu. Justru mendapat dampak positif. Tadi Pak Fadilah menyampaikan ada dampak positif gitu ya. Perjalanan dinas dan seterusnya. Yang kami pahami juga begitu. Tentu harus ada koordinasi, kolaborasi antar berbagai sektor. Tetapi still, government is still the center. Government is still the coordinator. And government should coordinate all actors outside the government ya. Academician, business, community ya. And then also tentu saja media gitu ya, lalu kemudian berbagai aktor lainnya, NGOs dan seterusnya, untuk kemudian kita berkoordinasi, bekerja sama untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Baik, karena sekali lagi waktu, konsep disaster governance ini sebagai concluding remarks Bapak Ibu sekalian, bahwa konteks disaster governance ini untuk menegaskan bahwa seluruh aktor untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan risiko bencana dan membangun masyarakat tangguh bencana. Namun pemerintah sekali lagi memiliki peran sentral, peran utama untuk pengelolaan terhadap risiko bencana. Isu yang dibahas dalam kesempatan kali ini transparansi, komunikasi, intergovernmental relations, regulasi peraturan perundang-undangan, partisipasi dan disiplin masyarakat menunjukkan bahwa terdapat disaster governance deficit ya, dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Peran berbagai aktor dengan peran sentral pemerintah sangat penting untuk kita melakukan penanganan pandemi, kolaborasi antar berbagai aktor dan seterusnya gitu. Ini menjadi sangat penting untuk kita mengatasi masalah bencana pandemi COVID-19.
Mungkin demikian Bapak Ibu, Pak Fuad yang kami hormati yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Mungkin kita bisa lebih banyak untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini adalah apa sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi ya keberhasilan dari penanganan COVID ini, di dalam artian penanganan dari perspektif administrasi publik itu, jadi penanggulangan yang paling efektif itu seperti apa? Saya ingin mendengarkan Pak Fadil untuk menganalisis Indonesia, Pak, karena Indonesia sendiri kan sepertinya juga sama, ada apa namanya tujuan ekonomi begitu, meskipun pilihan kebijakannya berbeda dengan Cina. Kalau dilihat dari sisi kebijakan publik, ada beberapa yang disebutkan tadi oleh Pak Fadila, menarik kalau sekiranya Pak Fadila bisa sharing begitu tentang kebijakan COVID yang ada di Indonesia. Mungkin itu Pak Fuad yang ingin saya dengar dari Pak Fadila. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas beberapa pertanyaannya. Jadi yang pertama yang saya sampaikan bahwa kajian institusional itu sebenarnya adalah sebuah kajian yang menurut saya paling tidak itu lebih mendasar ketimbang kajian tentang deskripsi politik hari ini. Karena institusi itu adalah sebuah produk dari sejarah yang panjang. Jadi mengapa hari ini negara kita katakanlah koordinasi antar institusi itu lemah, itu adalah sebuah tradisi panjang yang membentuk kenapa kemudian kepatuhan dan sebagainya itu menjadi lemah, itu juga merupakan kejadian produk yang sangat panjang, sehingga seperti tadi disampaikan bahwa intergovernmental coordination itu bukanlah sebuah akibat, tapi menurut kajian institusional itu adalah sebab sebaliknya itu bukanlah sebuah sebab tapi merupakan akibat. Akibat dari apa ya? Banyak faktor yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, tetapi yang pertama begini, yang ingin saya sampaikan bahwa misalnya tentang diskursus, program apa yang efektif. Sebenarnya semua program atau semua langkah kebijakan itu efektif, asalkan kita sudah sepakat apa sih tujuan dari kebijakan itu. Jadi dalam studi kebijakan itu yang penting adalah tujuannya apa. Lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa tujuan untuk memutus transmisi itu adalah salah satu saja, dan itu tidak bisa digeneralisasi bahwa semua daerah atau semua negara di dunia ini tujuannya harus satu, yaitu pemutusan transmisi. Di beberapa negara yang tadi sudah saya sebutkan, mereka tidak memilih itu sebagai sebuah tujuan kebijakan. Jadi misalnya tadi dengan contohnya kalau kita ke dokter ya, atau ke rumah sakit, kemudian kita menemui dokter, itu pasti rekam medik kita itu sudah ada di sana. Nah, sehingga data itu sebenarnya sudah tersedia, tinggal kemudian kita bagaimana melakukan ekstraksi data sehingga ketemu sebenarnya siapa saja kelompok rentan, sehingga kalau dikatakan daerah itu sudah hijau dan sebagainya, itu saya juga masih meragukan, atau Korea apakah benar-benar sudah survive, Taiwan sudah survive, saya juga meragukan survive hari ini. Bulan depan, 2 bulan lagi, siapa yang bisa memastikan dia dari hijau tidak berubah lagi menjadi merah? Korea Selatan hari ini dia mengatakan sudah hijau, tapi siapa yang bisa memprediksi bahwa bulan depan dia tidak lagi merah? Sehingga tujuan untuk memutus transmisi itu menurut saya adalah sebuah tujuan yang questionable, ya. Dan itu costly, ya, sangat berbiaya. Ya, kebangkrutan PHK dan sebagainya itu terjadi karena orientasi kebijakannya adalah pemutusan transmisi. Dan itu tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya menurut saya. Sehingga ada pilihan sebenarnya diskurs yang lain. Dan ini ternyata semua media itu mengkampanyekan. Seolah-olah salah satu-satunya tujuan kebijakan COVID ini adalah untuk pemutusan transmisi. Ini sebuah permainan diskursif yang luar biasa masif, dan saya nggak tahu apa yang sains yang ada di balik itu. Kayak misalkan Profesor Johan Giske ya, yang dari LSI itu mengatakan diskurs tentang flattening the curve itu juga masih dipertanyakan secara saintifik, karena flattening the curve itu kan asumsinya ada garis ya yang melintang di tengah kurva itu. Garis itu adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Nah, Johan Cruyff mengatakan dari mana logika ini? Kenapa? Karena orang itu bisa self karantin, jadi tidak mesti harus semua PDP itu dirawat di rumah sakit. Kemudian ada komunitas yang kemudian membentuk layanan-layanan untuk melakukan karantina bagi PDP yang menengah sampai berat. Ya.
Kemudian fasilitas kesehatan ditambah, misalnya kayak Wisma Atlet dijadikan sebagai fasilitas kesehatan, sehingga garis yang ada di tengah kurva itu menurut Johan Giske itu juga masih questionable secara saintifik, sehingga wacana-wacana stay at home, di rumah aja, memutus transmisi, flattening the curve itu adalah sebuah diskurs yang sebenarnya masih bisa kita pertanyakan apakah itu efektif atau tidak. Nah, itu yang menurut saya harus kita perdebatkan. Nah, sehingga apa pilihan lain? Pilihan lain ada, yaitu tadi diidentifikasi aja kelompok rentan. Nah, kemudian mereka yang diisolasi, yang lainnya biarkan, mereka akan menjadi herd immunity. Jadi nggak masalah dia mau hitam, mau merah, mau kuning, mau hijau, ya. Tapi karena mereka tidak terjadi hal yang fatal di situ, atau kemudian vaksin finding, atau meningkatkan imunitas masyarakat. Jadi dana 400 triliun itu ketimbang untuk membiayai PHK dan sebagainya, kenapa tidak untuk memberi suplemen vitamin supaya imunitas warga Indonesia itu menjadi lebih baik, misalkan daripada sembako mungkin lebih baik memberikan suplemen vitamin dan sebagainya sehingga imunitas menjadi lebih tinggi. Nah, ini diskusi ini yang tidak pernah terjadi. Diskusi ini yang tidak pernah terjadi. Sebenarnya kita tujuannya itu kemana? Tiba-tiba kita dicekoki oleh doktrin satu-satunya jalan adalah cutting transmission. Itu adalah bukan masalah denial, bukan masalah ini tidak ada koordinasi, bukan masalah apa, tapi tujuannya itu tidak kuat ya, tidak solid sebenarnya. Bagi saya sebenarnya tidak ada persoalan itu daerah mau merah, mau kuning, mau hijau, asal kelompok yang rentan itu kemudian memang bisa diselamatkan. Dan itu menjadi goal bersama, dan baru turunan kebijakannya bisa dibuat dari situ. Nah, itu tentang diskurs. Nah, kemudian tentang apa yang paling efektif itu tadi ya. Jadi bagaimana dengan di Indonesia? Saya kira itu juga menjawab ya. Jadi pertanyaan Indonesia itu seperti apa? Jadi yang saya lihat seperti itu, karena di beberapa negara sebenarnya pilihan diskurs itu bukan merupakan satu-satunya pilihan. Nah, yang terakhir yang mungkin saya sampaikan merespon beberapa pertanyaan tadi adalah terkait dengan perilaku politik. Nah, dalam kajian institutionalism, khususnya kalau kita berbicara bahwa mengapa seseorang itu melakukan apa yang mereka lakukan, itu sebenarnya pertanyaan mendasar dari semua ilmu sosial, termasuk kebijakan publik ya. Dan yang sering saya contohkan itu adalah kenapa orang itu mau berhenti di lampu merah, meskipun mereka nggak tahu, itu sebenarnya yang menyuruh mereka berhenti itu undang-undang nomor berapa, pasal berapa, dan dendanya apa. Saya yakin semua orang yang berhenti di lampu merah itu nggak tahu aturannya. Tapi mereka ketika melihat lampu merah, tetap berhenti anyway. Tanpa sebenarnya mereka nggak tahu kebijakannya itu apa. Tapi itulah suatu kondisi di mana sebuah kebijakan itu terinstitusionalisasi. Ya, salah satu contohnya adalah itu. Atau penggunaan helm. Atau misalkan menyalakan lampu di siang hari untuk sepeda motor. Itu adalah sebuah kebijakan yang sudah terinstitusionalisasi. Orang melakukan tanpa dia sebenarnya tahu sebenarnya kebijakan yang mana dan untuk tujuan apa. Nah, ini adalah proses panjang seperti tadi yang saya contohkan bagaimana pemetaan yang dilakukan oleh KSI sejak tahun 2004 yang kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya pola yang ada di dalam kebijakan Indonesia seperti itu ketika riset itu dilakukan di tahun 2004, teman-teman di KSI mengatakan itu produk yang sangat panjang, bahkan sejak era kolonial itu sudah terjadi. Nah, sehingga institusi itu memang sesuatu yang sudah embedded ya, di dalam political culture, di dalam psychological politik, itu sudah mendalam. Sehingga yang isi saya katakan adalah siapapun pemerintahnya saat ini, ketika dia hidup di tengah masyarakat yang seperti ini, maka hasilnya kurang lebih juga tidak akan jauh berbeda. Ya, saya tidak mau berandai-andai atau wishful thinking ya. Jadi kasus misalnya orang Indonesia, kalau di Indonesia buang sampah sembarangan ketika dia ke Singapura jadi tertib. Itu terjadi hari ini saja atau sejak dulu? Sejak dulu begitu. Orang Indonesia misalkan kalau di Indonesia itu nggak mau antri, menggerombol di depan pintu antrian, kemudian kalau di ke luar negeri dia begitu tertibnya, itu terjadi sejak kapan? Terjadi sejak dulu. Dan itu adalah kajian institusional. Dia itu menggali lebih dalam terhadap apa sih fondasi dari terbentuknya sebuah institusi publik. Nah, kalau kita melakukan kajian yang agak dangkal, akhirnya larinya ke sentimen like and dislike. Suka dengan gubernur ini mengatakan apa yang dilakukan pasti baik. Tidak suka dengan presiden ini mengatakan apa yang dilakukan pasti tidak baik. Tanpa mendalami, tanpa melihat bahwa sebenarnya interaksi antara mereka itu adalah akibat dari sebuah relasi institusional yang itu sudah melekat di dalam masyarakat. Misalnya politik konsosionalisme. Politik konsosionalisme itu sudah terjadi sejak zaman Belanda.
Ya, politik di Indonesia itu kan sama dengan di Belanda, yaitu konstitusionalisme. Maka kita mengenal multi partai. Kita tidak mengikuti dui partai atau partai dua. Nah, sehingga politik konstitusionalisme itu sudah menjadi institusi dan itu diamini oleh semua orang, sehingga wajar ketika ada wali kota yang Demokrat, gubernurnya PDI, presidennya Golkar, itu ada sesuatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia tanpa ada perdebatan. Coba kalau itu di Amerika akan aneh. Ya, kenapa? Karena mereka menggunakan sistem partai dua, atau misalkan di Cina partai tunggal, itu akan jadi sesuatu yang aneh. Tapi di Indonesia itu nggak aneh. Kenapa? Karena itu sudah menjadi institusi politik. Nah, ini setiap institusi berdampak. Dampaknya apa? Karena politik kita adalah, institusi politik kita adalah politik konstitusionalisme, maka kepatuhan interorganisasi dalam masing-masing level atau antar level itu menjadi berbeda, itu biasa. Dan itu terjadi sekali lagi bukan pada rezim hari ini. Sejak zaman dulu Indonesia itu kalau sejak pasca reformasi ya, presiden jadi koalisi, maka semua menterinya itu terdiri dari campuran berbagai partai. Kalau di Australia itu nggak mungkin terjadi karena partai pemenang maka dia menguasai parlemen, kemudian menunjuk perdana menteri menunjuk menterinya, sehingga satu komando. Nah, di Indonesia kan enggak, dengan institusi politik konstitusionalisme, menteri-menteri terdiri dari berbagai partai dan masing-masing patuh kepada ketua partainya sendiri-sendiri. Bupati, wali kota, gubernur terdiri dari berbagai macam partai, masing-masing patuh pada partai sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena politik konstitusionalisme. Nah, ini maksud saya ketika kita mengkaji persoalan secara lebih mendasar, maka kita tidak terjebak pada like and dislike. Saya tidak suka dengan si B, tidak suka dengan si A, tapi kita lebih melihat bahwa ini adalah fakta dari konstruksi atau arsitektur dari institusi politik yang ada di Indonesia, dan dari institusi politik yang seperti itulah terlahirkan berbagai kebijakan dengan segala persoalannya. Gitu. Nah, sehingga apa solusi yang harus dilakukan? Ya, solusi yang harus dilakukan, kita tidak bisa kemudian mengganti dari konstitusionalisme menjadi sistem dui partai, kemudian menjadi sistem partai tunggal, atau menjadi sistem partai terbatas dan sebagainya. Itu sulit, tapi kita harus berkelindan dengan pertama kita harus memahami dulu arsitektur institusi politik itu. Yang kedua, solusi dan tawaran rekomendasi yang kita sampaikan itu ya berangkat dari fakta kultural, dari realita politik itu, tidak kemudian berandai-andai bahwa kita harus sama semua. Bagaimana mungkin kita bukan sistem negara dengan sistem partai tunggal, atau oposisi harus selalu permanen dengan posisinya. Bagaimana mungkin orang partai oposisi juga ada di dalam parlemen? Nah, ini saya kira cara kita untuk melihat realita kebijakan yang ada di di Indonesia yang tadi sudah saya jelaskan sebagai policy pattern. Nah, solusi yang dilakukan oleh negara ini apa dalam menghadapi konstitusionalisme? Jadi solusi yang dihadapi negara ini ketimbang ya alih-alih menggunakan sistem oposisi, maka yang dipilih tahun 2004 itu adalah menyerahkan kekuasaan kepada eksekutif. Jadi sentralisasi komando itu diserahkan pada eksekutif, dan eksekutif kemudian yang harus kemudian berpikir bagaimana dia bisa mengatasi persoalan perbedaan orientasi politik dari masing-masing komponen yang ada di dalam. Nah, bagaimana dalam konteks COVID-19 ini, dan ini adalah tesnya, ya, tes dari konstruksi atau arsitektur dari institusi politik itu. Ketika kondisi normal, mungkin proses lobby, negosiasi, tawar-menawar itu masih bisa terjadi, karena itu satu-satunya teknologi yang bisa dipakai dalam mengatasi pluralisme politik. Nah, ketika kondisi krisis atau critical junctures yang tadi saya sebutkan dalam historical institutionalism itu, yang nothing new but new normal itu adalah critical juncture. Dalam critical juncture inilah yang kemudian nggak ada. Ya, proses ini yang tidak mungkin dilakukan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Bagi saya, ketika 2004 sudah diserahkan pada presiden, tidak ada kesamaan antara gubernur dan presiden. Yang salah siapa? Gubernurnya. Tidak ada kepatuhan antara gubernur dengan wali kota. Yang salah siapa? Ya wali kotanya. Simple. Karena tahun 2004 kita sudah sepakat bahwa mengatasi keragaman politik itu, maka kita serahkan sebetulnya kepada eksekutif. Sehingga eksekutif itu dalam ini presiden dipilih secara langsung, gubernur dipilih secara langsung, dan sebagainya. Nah, hierarki inilah yang sebenarnya harus dilakukan ketika kondisi krisis terjadi, yang itu fit dengan institusi yang ada di Indonesia dengan sistem politik yang pluralistik seperti itu. Saya kira itu mungkin Pak Fad. Baik. Terima kasih Mas Fadil. Berikutnya silakan Mas Oscar. Ya, terima kasih Pak Fuad. Tadi Mas
Pak Fadil tadi ikut-ikut Pak Fuad. Jadi Pak Fadil jadi tadi sudah menjelaskan dengan sebetulnya juga beberapa pertanyaan yang disampaikan kami juga sudah tadi juga dalam perspektif public policy tadi sudah disampaikan. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Fadil. Jadi perspektif public policy kemudian nampak kuat gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi. Nah, tadi saya merespon pertama tadi pertanyaannya Bu Hania, dan juga ada pertanyaan yang disampaikan WA Group katanya tidak bisa disampaikan di sini. Untuk masalah soal apa namanya, soal istilahnya tadi disampaikan, kemudian siapa kemudian yang istilahnya bertanggung jawab dalam konteks koordinasi ini gitu ya. Tadi Pak Fadilah juga sudah menyebutkan ada sistem presidensial gitu ya. Tapi memang persoalannya memang tidak dalam konteks intergovernmental relations. Tadi sudah disinggung juga bahwa persoalannya memang tidak sederhana itu. Masalah konteks politik tentu memang ada. Tetapi dari hasil pengamatan kami, misal begini, ada beberapa gubernur yang itu memang bahkan satu partai pun itu saling mengkritik gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena gitu ya. Partai yang sama tapi juga ikut mengkritik gitu kebijakan pemerintah pusat dari daerah, kira-kira begitu. Bahkan kan sebetulnya hampir practically kecuali dua partai sekarang ada dalam koalisi pemerintahan presiden yang sekarang, tetapi masih tetap ada. Nah, itu memang diskurs politik dan public policy memang sangat seperti yang disampaikan Pak Fadil tadi, sangat memang pasti dipengaruhi oleh konteks politik. Nah, saya berbicara dalam konteks intergovernmental relations-nya tadi. Kalau dalam konteks IGR, berbagai studi memang menyebutkan. Tadi saya mengutip pendapatnya Pola Sante misalnya, strong leadership memang sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Kalau kita belajar dari berbagai negara, saya kembali tadi mengulas ya. Dalam konteks Taiwan misalnya, mereka yang saya sampaikan tadi, tentu ada beberapa negara, misalnya beberapa negara yang dapat praising kan, misalnya seperti Korea, Taiwan, atau misalnya New Zealand gitu ya, itu mendapatkan praising karena mereka berhasil mengelola ini dengan indikator bahwa korban tanda kutip begitu yang baik itu mendapatkan COVID gitu ya, positif COVID maupun yang kemudian bisa tertangani itu sedikit gitu, itu indikatornya. Nah, negara-negara tersebut berhasil mulai ini karena apa? Karena mitigation and preparedness-nya. Balik ke disaster governance tadi. Bahwa sejak dari awal mitigasi dan kesiapsiagaan gitu ya, itu menjadi kunci penting. Dan itu salah satunya ditentukan oleh bagaimana kemudian IGR tadi. Apakah IGR itu adalah hasil dari sebuah proses atau justru hasil dari itu sendiri? Nah, itu menjadi diskurs yang menarik gitu ya. Bahwa sekali lagi kalau melihat tadi ya, misalnya experience dari beberapa negara gitu ya, New Zealand misalnya, memang benar misalnya ada pendapat bahwa New Zealand ya kecil gitu ya, penduduknya tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara yang lain termasuk Indonesia misalnya begitu. Tetapi strong leadership itu juga menjadi kunci dalam proses penanganan gitu ya, mitigation and preparedness. Saya setuju tadi Pak Fadil misalnya menyampaikan bahwa ini bukan soal like and dislike. Ini soal substantif policy-nya seperti apa. Governance seperti apa yang kemudian dilakukan. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tekan kita. Multi-level governance-nya harus betul-betul jalan. Gitu. Mulai dari nasional, gubernur, provinsi, kemudian kota, kemudian sampai pada level desa. Mengingat kita sekarang punya undang-undang desa misalnya. Gitu ya. Kita punya anggaran desa dan seterusnya. Itu harus betul-betul strong. Begitu. Nah, ini yang memang perlu kita terus tingkatkan. Bahwa sekali lagi collaborative governance. Gitu ya. Lalu kemudian intergovernmental relations, network governance, gitu ya, yang efektif, gitu ya, terlepas dari tadi konteks political konteksnya, gitu. Ini yang kemudian kita perlu perkuat, gitu ya. Tadi misalnya juga ada menyinggung soal new normal, gitu. Soal new normal itu juga. Tadi sebenarnya dalam slide saya itu ada itu Pak Fadil tadi juga menyinggung evidence and science based policy itu juga menjadi penting, gitu ya. Evidence and science itu menyampaikan bahwa kita bisa new normal ketika pre-requirements-nya, kondisi sine qua non-nya itu betul-betul bisa terpenuhi. Nah, tetapi pada faktanya kan ini kemudian ada hal lain yang kemudian lebih mendapatkan porsi yang lebih tinggi, begitu ya, sehingga kemudian new normal tetap akhirnya dilaksanakan.
science and evidence based policy ini yang kemudian juga menjadi kunci gitu ya, bahwa dalam mengambil kebijakan dalam tata kelola disaster governance ini gitu ya, kita juga menjadi penting. Setuju bahwa IT itu juga penting sekali gitu ya, tracking gitu ya, masalah tracking dari apa yang positif COVID-19 misalnya, kita dengan jelas bisa ini juga kunci di negara-negara lain, South Korea, di Taiwan, dan beberapa negara lain membuktikan bahwa IT base ini smart governance gitu ya, smart governance, tata kelola pemerintahan yang berbasis IT juga menjadi kunci gitu ya. Bahwa, nah ini juga penting, bahwa dalam paradigma governance misalnya kita mengenal ada dynamic governance, smart governance gitu ya, collaborative governance, network governance, dan seterusnya, itu diuji teorinya melalui pandemi COVID ini. Bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan pemerintahan yang dinamis, yang kolaboratif, yang kemudian bisa bekerja sama dengan seluruh pihak, lalu kemudian kita bisa mewujudkan berbasis smart governance juga, IT juga, ini juga menjadi penting. Kembali tadi ke pertanyaan tadi, intergovernmental relations ini menurut saya dalam konteks ini kita sebagai akademisi tentu berbicara berbagai pendekatan gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah konteks humanitarian-nya gitu ya. Kalau dalam disaster adalah humanitarian response begitu, bahwa kita sekarang bicara soal kemanusiaan gitu ya, bahwa untuk menangani ini tentu kita bicara dalam perspektif bersama-sama, kita lepaskan baju-baju politik dan seterusnya untuk kemudian kita menangani bencana ini, sehingga intergovernmental relations sekali lagi strong gitu ya, based on strong leadership. Kira-kira mungkin gitu Pak Fuad, tanggapan dari kami. Baik, terima kasih. Jadi Pak Oscar, saya menegaskan dari pertanyaan Bu Ania tadi ya. Ya. Tentang ini seringkali antar government, pada level government, bahkan ada antar kementerian aja itu seringkali berbeda. Nah, ini menurut Bu Ania karena kelemahan koordinasi atau kan mestinya ini ada penanggung jawabannya komandannya gitu. Komandannya itu ya presiden gitu. Saya kira maksudnya Bu Ania tadi seperti itu. Apa memang begitu, Pak Oscar? Ya, pembahasan ini menjadi menarik memang Pak Fuad ya. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat diskusi-diskusi begitu ya, banyak diskusi soal masalah yang kemudian kontroversi begitu ya, dibubarkan, diskusi dibubarkan dan seterusnya karena mendiskusikan persoalan yang sifatnya mengarah kepada, yang dianggap mengarah kepada pertanggungjawaban kepala negara dalam hal ini misalnya begitu. Namun kembali memang kalau saya berpendapat misalnya apakah tadi ketika berbicara soal presiden ataukah menteri dan seterusnya begitu ya, yang jelas-jelas memang mengeluarkan statement itu adalah berbagai pejabat menteri ya, setingkat menteri, yang kemudian menimbulkan persepsi dan kontroversi yang beredar di masyarakat, dan itu sudah tersebar luas begitu ya. Itu menjadi konsumsi umum bahwa ada koordinasi yang kurang kuat. Jadi kalau menurut saya memang itu ada problem, itu ada permasalahan dalam soal itu, koordinasi dan intergovernmental relations-nya tadi. Faktornya apa? Nah ini perlu pembahasan lebih mendalam lagi, kajian lebih mendalam lagi. Kalau misalnya presiden kan berstatement bahwa ya kita tidak membuka data karena memang kita ingin membuat masyarakat tidak panik. Is it true the only reason gitu ya? Kenapa kemudian tidak membuka data? Nah ini perlu kita kaji lebih mendalam lagi karena tadi Pak Fadilah misalnya menyinggung soal masalah perspektif ekonomi, perspektif lain-lain gitu ya dalam konteks Indonesia. Kira-kira gitu, Pak. Dan Mas Oscar, waktu kita sudah habis dan mari kita kasih aplaus untuk dua materi. Terima kasih atas perhatian semua dalam diskusi ini dan saya mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Tentu diskusi itu tidak akan bisa memuaskan. Ya, tapi itu membuat kita malah berusaha, saya kira. Saya kira begitu, saya akhiri, saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi Fuad selaku moderator kita siang hari ini sampai menjelang sore. Jadi beberapa hal yang sudah kita dapatkan, terutama pada sisi mengenai penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia, dari diskusi yang sudah kita dengar bersama dari Pak Fadila Putra maupun untuk materi kedua kita dari Bapak Oscar Radian Danar. Jadi memang saat ini yang paling banyak yang harus kita lakukan adalah tentang bagaimana new strategi, dan kira-kira strategi yang ke depan ini yang akan kita terapkan apakah efektif atau cukup efisien. Nah, ini kita tinggal menunggu bukti dan seterusnya. Cukup banyak pertanyaan yang masuk di dalam chat tadi, termasuk salah satunya Pak Sujarwoto dan banyak Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum terjawab. Nah, termasuk salah satu yang paling ditunggu adalah terkait dengan masalah link materi. Nanti insya Allah link materi akan kita cantumkan di website Governance Laboratory Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian bisa masuk di via ub.ac.id. Nanti di situ bisa tinggal link masuk ke dalam Governance Laboratory. Nah, di situ nanti kita coba cantolkan materi dari online talk yang pertama dan yang series kedua ini. Dan mungkin nanti Pak Muluk juga nanti akan menyampaikan kira-kira ada rencana untuk online talk series yang ketiga. Nah, seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya selaku pembawa acara mohon maaf, tapi sebelumnya nanti saya kembalikan kepada Bapak Dr. Khairul Muluk untuk menutup dan merangkum sedikit tentang apa yang kita dapatkan dari diskusi kita siang hari ini hingga menjelang sore ini. Pada Pak Muluk, saya persilakan, Bapak. Di bawah sekalian, alhamdulillah online talk dari Sumba sudah selesai diselenggarakan. Banyak hal yang kita peroleh hari ini ya. Ini kedua dari yang kita rencanakan. Jadi mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi kita akan melakukan yang ketiga ya. Nah, mungkin kita akan seri berikutnya akan melihat institusi di luar institusi pemerintah yang masih memungkinkan untuk memiliki kemampuan juga mengatasi atau terlibat dalam menyelesaikan atau ikut terlibat dalam mengatasi masalah COVID. Jadi hari ini minggu online talk series yang pertama. Pak Sujarwoto sebagai pembicara juga hadir sekarang di acara ini. Dan hari ini ada banyak hal yang menarik ya dari segi yang publik, misalnya ide Pak Fadila Putra tentang science-based policy, neo-institutionalism dalam bidang publik ini. Ada banyak penjelasan yang beliau sudah sampaikan tadi untuk menjelaskan apa yang mengapa sekarang terjadi seperti ini. Dan kemudian secara konseptual tadi Pak Oscar juga sudah menyampaikan bagaimana kira-kira mengatasi persoalan dan termasuk mengungkap persoalan hubungan dan daerah dalam menyelesaikan COVID. Ini masih banyak hal yang menarik sekali. Bapak sekalian, saya kira ternyata nggak selesai sampai di sini. Ternyata dengan diskusi kita sekarang pun masih membuka banyak ruang masalah baru. Tapi nggak apa-apa, ini kan science matter sekarang yang kita lakukan ya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi acara ini. Insya Allah habis ini sertifikat online mungkin dengan cepat akan kita sebarluaskan, sudah selesai kayaknya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fadila Putra, Pak Oscar, dan khususon Abah Bambang Barul Fuad. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waktu yang disebutkan atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, atas nama panitia, kemudian dari seluruh yang dari Governance Laboratory Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.